Apa kabarnya hari ini? Lambaikan tangan. Amin. Puji Tuhan. Percaya bahwa Dia ada di tempat ini, ingin mengubahkan kita. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita di bulan November akhir ini, yaitu tentang developing. Saya jadinya masih kurang bisa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang developing other. Ya, apa developing other? Ya, developing itu mengembangkan kemampuan orang lain. Saya tulis pengertiannya di sini bahwa keinginan tulus dari pemimpin untuk mendorong proses belajar dan pengembangan orang lain untuk mencapai rencana yang Tuhan inginkan. Nah, developing ini adalah sebuah tugas dari kepemimpinan. Ini merupakan salah satu tugas leadership, ya. Bagaimana mengembangkan potensi orang lain. Saya mengutip dari ciri pertumbuhan gereja menurut Christian Ashworth, ya. Ada 8 ciri pertumbuhan gereja. Yang pertama, pemimpin yang memberdayakan jemaat, pelayanan berorientasi kepada karunia masing-masing, kerohanian yang haus, dan antusias untuk melayani jemaat dan Tuhan. Kemudian struktur pelayanan tepat guna, ini semua jemaat bisa terlibat dalam pelayanan, ibadah yang membangkitkan inspirasi, bisa menjawab kebutuhan dan membangun hubungan yang penuh kasih. Nah, ini buku yang ditulis oleh Christian Ashworth. Nah, saya ingin mengambil satu poin saja seperti developing other itu, bahwa pemimpin yang memberdayakan jemaat. Nah, ketika pemimpin memberdayakan jemaat, gereja itu sedang bertumbuh. Dengan cara bagaimana? Melalui mentoring. Tadi sudah disampaikan oleh gembala senior kita. Ya, mentoring saya bacakan saja, terlalu kecil ya. Istilah mentoring itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembimbingan. Sedangkan kata bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti petunjuk, penjelasan, cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan. Dan mentoring memiliki kata dasar mentor dalam KBBI memiliki arti berperan sebagai advisor, role model, konselor, tutor, dan atau guru menurut Badudu Zain, ya. Nah, di sini ada sebuah kata yang ini konsep mentoring itu ada 6, ya. Saya mencatat itu ada 6 berdasarkan kata dari mentoring, ya. Mentor, M itu modeling. Yang kedua, experiential learning. Kemudian needs and opportunities. Kemudian yang keempat, transformational power, optimum potensial, dan reproduction. Iya. Jadi modeling ini adalah bagaimana keteladanan. Nanti kita akan membahas satu persatu tentang hal ini, ya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas tentang modeling, yaitu keteladanan seorang mentor. Mari kita membuka 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 16. Jika ada yang sudah mendapatkan bisa dibacakan.
1 Korintus 4 ayat 16. 14 sampai 16. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, coba ayat yang ke-15. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, saya mau katakan bahwa seorang bapa itu pasti akan mementor orang lain, tetapi seorang mentor belum tentu seorang bapa. Kenapa? Karena ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di dunia sekuler untuk menghasilkan seorang pemimpin. Mereka mementor orang-orang, ya, leadership untuk menghasilkan murid. Nah, kembali ke, jadi seorang bapa itu pasti seorang mentor. Nah, saya harapkan semua kita pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini sudah mengalami pemulihan hati bapa. Kenapa? Kenapa hal ini sangat penting, ya? Ini saya katakan tadi, bahwa seorang yang memiliki hati bapa pasti akan menjadi mentor. Tetapi seorang mentor belum tentu memiliki hati bapa. Nah, pastikan bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita pemimpin-pemimpin, sudah mengalami hati bapa. Apa itu hati bapa? Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami pribadinya Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan sehingga sifat-sifat Bapa, karakter Bapa itu ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki hati Bapa, kita akan sulit untuk melayani orang lain. Ya, tidak mudah ketika kita melayani orang lain. Nah, kenapa? Saudara, di dalam kehidupan kita diasuh oleh orang tua kita. Kita punya pola asuh. Ya, mungkin ada orang tua jasmani kita yang bapak kita secara jasmani otoriter. Bapak kita secara jasmani mungkin lemah, tidak tegas, tidak bertanggung jawab. Mungkin di dalam pola asuh kita. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya, hal itu Dia sembuhkan dalam hidup kita. Dia pulihkan gambaran Bapa jasmani yang sudah rusak, itu dipulihkan. Bagaimana Bapa yang mengampuni, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi tanpa syarat, Bapa yang bertanggung jawab, ya, Bapa yang mau mengayomi, Bapa yang mau melindungi. Sifat-sifat Bapa itu harus ada di dalam pemimpin-pemimpin. Nah, oleh sebab itu pastikan bahwa setiap kita mengalami hati Bapa. Kasih Bapa itu melimpah di dalam hidup kita. Kalau mungkin kasih kita masih bersyarat, kita masih marah yang tidak terkontrol, atau hal-hal yang bertentangan dengan sifat Bapa, kita perlu dipulihkan kembali, bisa menjumpai pemimpin-pemimpin untuk kita mengalami pemulihan. Karena pola asuh, gambar dari seorang bapa secara jasmani itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, pastikan bahwa setiap kita pemimpin sudah mengalami hati bapa, kasih bapa. Seperti Paulus, dia memuridkan Timotius, dia bisa menghasilkan Timotius. Nah, di dalam modeling ini adalah keteladanan. Nah, di sini saya tulis, seorang anak tidak selalu mendengar apa yang kita katakan, tetapi seorang anak akan selalu meniru apa yang kita lakukan. Sebagai orang tua pasti kita mengiyakan hal ini. Saya ada film sedikit, kita lihat bagaimana seorang anak selalu melakukan atau meniru apa yang dilakukan oleh
Bapaknya. Nah, sasaran pelayanan kita adalah bagaimana seseorang mengalami perjumpaan serupa dengan Kristus. Ini seorang ayah sedang menonton televisi. Makanya bapak suka goyang kakinya. Ternyata itu ditiru oleh anaknya. Setiap pagi bapaknya menyukur dekotnya. Anaknya juga ikut-ikutan. Anaknya juga ingin ikut kerja. Apakah mungkin ada yang seperti ini di rumah yang punya anak? Ayahnya merokok, jadi anaknya pun ingin meniru ayahnya. Nah, inilah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang tua yang ditiru oleh anaknya. Oke, stop. Kembali ke saya. Nah, saudara, inilah bagaimana tindakan kita itu lebih berbicara keras daripada apa yang kita katakan. Sebagai seorang pemimpin, kita pun juga harus berhati-hati. Baik pemimpin dalam keluarga, kita sebagai pemimpin di dalam GKM ya, ataupun di dalam dimanapun di tempat kerja kita sebagai bos, kita sedang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang kita pimpin. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, bahwa kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami, dikenal dan dibaca oleh semua orang. Inilah yang menjadi sasaran pelayanan kita, adalah bagaimana orang-orang yang kita pimpin itu menjadi kitab yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Ketika kita sedang memuridkan, mementor orang, hal yang sasarannya yaitu bagaimana mereka bisa menjadi teladan, bisa menjadi model dimanapun mereka berada. Apabila kita terfokus menghasilkan kitab yang terbuka, maka Allah akan mempercayakan kepada kita pelayanan roh. Ya. Saya dengan cepat. Nah, yang kedua, experiential learning, itu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, ini adalah salah satu sistem belajar yang efektif dan alkitabiah, yaitu dengan
pembelajaran pengalaman secara langsung, ya, pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung. Siapa yang membuat kurikulumnya? Yesus. Yesus guru agunglah yang membuat kurikulumnya. Nah, kurikulumnya yaitu bagaimana pengalaman hidup mentornya. Yesus 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, dia mengajar dan dia juga membagikan pengalaman di dalam pelayanannya. Nah, kita lihat di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Eci bisa baca dengan cepat karena waktu kan berpas. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberitakan Injil, ya, pergi ke kota dan desa untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit dan untuk mengusir setan-setan. Ya, tidak ada ketika Tuhan Yesus langsung mengajarkan prakteknya, tidak ada teori-teorinya, dia pengajaran sambil praktek. Nah, ini kurikulum yang sangat efektif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang perlu kita contoh, karena kita lebih mudah untuk praktek langsung. Ya, contohnya misalnya saya kurang bisa masak, saya belajar resepnya saja. Besok saya ajar, kalau tidak praktek secara langsung akan sulit. Tetapi ketika mempraktekkan resep-resep itu, kita akan mengetahui kelemahan dan kekurangan dari masakan. Ketika kita membeli HP, ini HP canggih, bagaimana cara membuatnya? Kita hanya membaca. Kita tidak tahu kalau kita tidak langsung praktek. Jadi belajar dengan pengalaman langsung itu lebih efektif dan alkitabiah. Nah, kalau kurikulum sekolah itu secara berurutan. Tetapi kalau kurikulumnya Tuhan itu dilakukan secara acak seperti seperti menyusun puzzle. Jadi ketika di dalam mentoring itu, mentor itu sebagai pendukung, Tuhan yang menumbuhkan, ya, dan Roh Kudus yang memimpin. Jadi kita terus mengikuti pimpinan Roh Kudus, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan menti itu orang yang kita pimpin, ya. Jadi proses mementor sekarang bukanlah berkhotbah, nasihat ataupun mengajar, bukan tidak penting, ini penting, tetapi menolong seseorang atau menti untuk menemukan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam hidupnya dan mendukung untuk mengalami perubahan secara maksimal. Nah, nanti saya akan bagikan bagaimana cara-caranya. Jadi kalau kita dengar khotbah begini, nasihat begini, bisa saja sudah lewat, sudah lupa. Tetapi ketika kita belajar untuk menemukan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan, disitulah akan mengalami perubahan. Ya. Nah, saudara, apakah yang ingin kita rindu bagikan kepada orang-orang yang kita mentor? Nilai-nilai apa yang ingin kita bagikan, ya? Kebiasaan, karakter, gaya hidup, ya. Apakah kita merindukan orang yang kita mentor itu mengalami sebuah terobosan? Nah, yang berikutnya yaitu needs and opportunities, pemenuhan kebutuhan dan kesempatan. Hal-hal apa yang dibutuhkan seseorang itu sesuai dengan usia rohaninya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, ya, nanti bisa dibacakan. Ini berdasarkan kerohanian. Ini kerohanian anak-anak, ini remaja atau pemuda, dan ini dewasa.
ketika kita sedang mementor seseorang, nah kalau yang rohaninya anak-anak bukan usia ya, tapi kerohanian, mungkin orangnya baru bertobat, baru bertumbuh. Nah, apa yang akan kita sampaikan? Yaitu dasar-dasar keselamatan dan pengenalan akan Allah. Ketika orang yang baru bertobat, dasar-dasar keselamatan dan pengenalan Allah akan Allah. Nah, ini membutuhkan sebuah apa? Identitas. Kalau skillnya belum, baru identitas, yaitu pengenalan akan Allah, karakter ini yang harus ditanamkan. Tetapi kalau kerohaniannya sedang bertumbuh menuju ke arah remaja dewasa, perlu pertumbuhan yang kuat, berakar dalam firman dan mengalahkan yang jahat. Nah, ini identitas, karakter dan skill. Skill perlu ditanamkan di sini. Ini harus seimbang. Skill dalam kepemimpinan, skill dalam pelayanan perlu ditanamkan. Kemudian yang dewasa secara rohani ini tidak perlu identitas dan karakter karena sudah kuat, tetapi perlu mengerti rencana Allah dan mampu menolong orang lain mengenal rencana Allah, yaitu skill dalam kepemimpinan dan juga di dalam melayani Tuhan. Nah, ini kebutuhan kerohanian yang harus kita tanamkan di orang-orang yang kita pimpin. Nah, transformation power, apa ini ya? Berarti bagaimana perubahan seseorang secara maksimal. Untuk memaksimalkan seseorang untuk berubah, yang pertama dengan cara komunikasi. Komunikasi ini ada sebuah percakapan, ada yang mendengar, ada yang berbicara, bahkan ada sebuah hubungan, yaitu keterbukaan. Makanya jika seorang pemimpin punya hati Bapa, orang akan aman, percaya, mau terbuka. Nah, di sini yang seperti disampaikan Pak Timotius Arifin tadi ya, ada relationship ya, ada hubungan. Nah, kemudian ada pertanyaan terbuka. Ketika seseorang yang kita mentor itu kita mengajukan pertanyaan yang terbuka. Apa yang sedang kamu alami? Pesan Tuhan apa ketika proses yang kamu hadapi? Nah, ini pertanyaan terbuka. Kenapa kita harus mengajukan pertanyaan? Bukan mendikte. Kalau mendikte kita akan mengikuti apa yang kita mau. Tetapi dengan pertanyaan kita akan pikiran seseorang itu akan menjadi aktif dan terbuka. Ya, seperti Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 13 dan 17. Bisa dibuka? Matius 16 ayat 13 sampai 17. Siapa yang sudah dapat? 13 dari 13. Ya, Yesus mengajukan pertanyaan, kata orang, siapakah aku ini? Dia mengajukan. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, ini pertanyaan yang terbuka yang diajukan oleh Yesus supaya apa? Pikiran mereka terbuka. Ketika pertanyaan itu membuat menjadi aktif dan terbuka cara berpikir kita. Kemudian dapat mengevaluasi diri dan memotivasi untuk berubah, dan kemudian menemukan jawabannya sendiri. Dari pertanyaan itu, murid mengetahui bahwa siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Tanpa Yesus dikte,
dia mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini pentingnya kita mengajukan pertanyaan terbuka. Mungkin ada orang yang konseling dengan kita, orang yang menceritakan, perlu pertanyaan terbuka sehingga membuka pikiran untuk menjadi lebih aktif. Bahkan kita mendapatkan pewahyuan yang dari Tuhan ketika dengan sebuah pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga, memberi peneguhan. Ya, memberi peneguhan. Ketika seseorang sudah menemukan jawabnya, kita teguhkan. Mungkin ketika dia bercerita, hari ini kondisiku seperti ini, aku mengalami masalah ini. Kita teguhkan, jangan khawatir, jangan takut, Tuhan menyertaimu. Nah, itu adalah memberi peneguhan, kekuatan ayat-ayat firman Tuhan. Yang keempat, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Nah, ketika seseorang mau diubahkan oleh Tuhan, dia harus berani membuat keputusan. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Oh ya, aku harus melepas ini, dan tanggung jawab apa yang harus diambil. Nah, seperti kisah Kain dan Habil, Kain membunuh Habil. Nah, ketika Yesus bertanya, apa yang terjadi dengan adikmu? Aku tidak tahu. Ya, nanti dibaca di Kejadian pasal yang keempat ayat 9. Aku tidak tahu. Ya, dia berusaha menghindar dari sebuah masalah karena ini menjadi kebiasaannya. Harusnya ketika Yesus bertanya, Kain pun dapat bisa menjawab. Tanggung jawab yang dilakukan Kain harusnya, saya tidak boleh iri hati dengan adik saya. Nah, itu ya. Jadi ketika dengan mengajukan sebuah pertanyaan akan memudahkan ketika berani membuat keputusan, ya, keputusan ketika menghadapi sebuah masalah harus berani membuat keputusan apa yang harus dilakukan dan bagaimana bertanggung jawabnya. Yang kelima, melakukan pengulangan. Nah, seseorang kalau 1-2 kali diajar itu kadang tidak paham. Contohnya saya saja, ketika membiasakan diri makan buah dulu sebelum makan nasi, itu tidak mudah, saudara. Ketika kita mendapat informasi, pengetahuan, makan buah dulu lebih bagus daripada makan nasi supaya tidak menghasilkan gula. Nah, untuk membiasakan hal itu butuh waktu yang agak lama, pembiasaan, pengulangan berkali-kali. Ada yang bilang sampai 6 kali, ya. Nah, untuk diulangi terus-menerus supaya itu meresap di dalam diri kita. Akhirnya sampai hari ini kami mempunyai kebiasaan sebelum makan harus buah dulu, karena itu sudah dilatih. Kalau masih pertama-pertama ketika mendengar informasi makan buah dulu, sudah makan baru ingat, oh iya buah lah, lupa ya. Jadi ketika pengulangan, oh iya, prinsip itu yang masuk di dalam diri kita ulang lagi. Walaupun kita pernah jatuh, ulang lagi, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini untuk seseorang mengalami transformasi power, ya, bagaimana kekuatan untuk berubah. Nah, ini optimum potensial, bagaimana kita memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Nomor 1, kita harus mengalami terobosan secara jiwa, tubuh, dan mental. Kenapa harus kita terobos? Kadang di dalam diri kita itu ada membuat blok-blok dalam mental kita. Oh enggak, aku nggak bisa berubah. Aku seperti ini, orangnya seperti ini, aku harus seperti ini. Nah, kita memiliki mental yang seperti itu. Jadi kita harus mengalami terobosan. Kadang yang membuat kita keluar dari terobosan itu kemalasan. Ya, aku tidak bisa melayani karena aku seperti ini. Nah, itu. Dan kita harus melakukan terobosan secara jiwa, tubuh, dan mental. Kemudian perubahan cara berpikir. Cara berpikir yang lama kita ganti dengan cara berpikir yang baru. Cara berpikir Kristus. Kenapa aku harus melayani? Kenapa aku harus berubah? Cara pikir kita ini yang harus diubahkan untuk serupa dengan Kristus. Cara berpikir ketika mengalami masalah, ya, ketika kita mengalami sebuah persoalan, ya, ada seseorang yang sering mengalami sebuah ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Cara berpikirnya yang harus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari harus diisi dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan Kristus itu terus menangkap dan dilakukan secara berulang-ulang.
Ketika kita mengalami ketakutan, kita belajar untuk menghadapi sehingga perubahan cara berpikir ini kita berubah. Kemudian yang ketiga, kesiapan untuk dipromosikan oleh Tuhan. Kita harus siap. Kapanpun waktunya kita harus siap untuk dipromosikan oleh Tuhan. Ketika kita disiapkan Tuhan untuk melayani, jangan tunggu dari Tuhan, tunggu corona nggak selesai sampai sekarang ya. Tapi kita mengatakan siap, sekarang waktunya. Saya siap, ya. Seperti Musa dan Yosua. Akhirnya Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Kemudian kapasitas yang diperbesar. Nah, saudara bicara kapasitas ini wadah. Wadah kita harus diperbesar untuk siap dipakai oleh Tuhan. Nah, kapasitas yang besar ini kita harus dimelarkan begini ya. Wadahnya itu dibuka. Nah, saudara, ketika wadah dibuka, itulah proses yang sedang terjadi. Nah, contohnya saya ketika tinggal di rumah yang kontrakan yang lama, yang di belakang itu rumahnya kan kecil ya, jadi nyapunya gampang. Sampai tinggal di Pastori, waduh rumahnya besar, nyapunya nggak selesai ya. Untuk awal-awal, mau nyapu ini butuh waktu 1 jam itu beres-beresnya, karena belum terbiasa. Ketika kapasitas kita diperbesar, mau nyapu kantor, mau nyapu ini sudah biasa, karena kapasitasnya sudah diperbesar ya. Untuk menyapu ruangan yang luas sudah tidak perlu lagi, ngepel ruangan segitu besarnya sudah biasa. Nah, saya mendapat gambaran ini karena kapasitas kita diperbesar. Saudara ingin kapasitasnya diperbesar oleh Tuhan? Siap diproses. Di proses itu sakit, menjerit, menangis, ditarik-tarik karena kita sedang diperluas, diperlebar. Ketika kita punya cara berpikir yang benar, oke, saya sedang disiapkan oleh Tuhan. Saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang hari ini kita belum tahu. Nah, ketika corona ini sebetulnya sedang memperbesar kapasitas kita. Kemudian kesiapan untuk selalu bergerak maju, bukan mundur. Stop dah, saya sudah tua, tidak mau melayani. Nah, ini kita jadinya mundur. Tetapi bagaimana kesiapan kita untuk maju? Yang sudah senior mengatakan stop dah, yang muda-muda aja. Terus apakah yang senior terus berhenti? Tidak, terus menghasilkan murid dan berbuah-buah. Nah, bagaimana kita mau dioptimalkan potensi kita secara maksimal oleh Tuhan? Ya, saya mau bersaksi beberapa hari kemarin saya diklat kepala sekolah cukup menyita waktu 24 hari secara online dan tugasnya cukup banyak. Nah, di situ saya merasa hal-hal yang tidak pernah saya kerjakan harus dikerjakan, dipaksa untuk dikerjakan. Ya, karena ternyata tugas-tugasnya banyak ya, sebagai supervisor, sebagai manajer, kemudian sebagai kewirausahaan. Jadi kepala sekolah itu seperti bisnismen juga, mencari peluang-peluang baru. Ketika saya dibukakan begitu, wow, luar biasa. Nah, tugasnya itu semua divideokan, kemudian diupload di YouTube. Nah, saudara, saya itu sedang belajar desain-desain gitu, desain baliho. Ya, sedang belajar karena nggak ada orang siapa lagi gitu. Saya berusaha menyuruh orang gimana, jadi saya sedang belajar. Nah, tugasnya itu harus diupload di YouTube dalam waktu jadi syuting di sekolah, proses kegiatan di sekolah, syuting, kemudian harus diedit, saya bilang aduh. Sedangkan itu ada laporan secara tertulis, harus dikerjakan sesuai tuntunannya dan ada deadline-nya. Nah, ketika saya mau upload di YouTube, ini caranya bagaimana? Saya mau minta tolong yang tim ini, mereka pasti sibuk karena kan mengeditnya terus mengumpulkan materi-materinya itu kan membutuhkan waktu. Tapi saya belajar, saya bilang setengah hidup ya, karena memang sampai saya merasa kayak orang mau melahirkan, karena nggak bisa dipaksa untuk bisa. Tetapi saya mau dan mencoba. Ya, jadi saya belajar bagaimana mengedit video itu bukan hal yang mudah. Saya belajar tutorial hanya dari YouTube, bagaimana cara ini. Saya pakai Movie Maker. Sudah selesai jadi, watermarknya muncul. Waduh, gitu ya, yang paham ya. Jadi watermark itu ada lisensinya yang mereka punya. Videonya ada watermarknya besar di tengah, bagaimana caranya?
Saya tanya suami, coba cari di YouTube aja, bongkar lagi ya. Nah tetapi saya berusaha dan mau. Saya menerobos sesuatu yang gak pernah saya lakukan. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan saya selalu Tuhan tolong Tuhan, karena deadline-nya sudah lewat. Karena jamnya harus jam 6 dikumpul, saya belum selesai karena tidak mudah mengedit video itu. Nah kemudian setelah selesai, sudah terus cara akhirnya bagaimana, Nak tolong bantu, saya minta tolong anak saya itu. Bagaimana Mama harus masuk ke sini, begini. Masuk akhirnya bisa diupload di YouTube karena penilaiannya dilihat dari YouTube. Nah saya belajar memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Saya dari tidak bisa, tapi saya belajar dan mau. Jadi tidak ada orang yang bilang gak bisa saya melakukan ini. Bukan, karena gak mau aja, males. Intinya itu. Karena saya berusaha mencoba. Ayo melayani, gak bisa gitu ya. Bukan gak bisa, tidak mau belajar. Karena saya mengalami sendiri bagaimana yang tidak bisa menjadi saya bisa. Karena apa? Karena saya belajar, berusaha, mencoba. Sumber belajar itu banyak sekarang. Lewat sini aja kita bisa paham semuanya. Bagaimana mengedit video yang menarik, bagaimana membuat, saya hanya belajar dari YouTube dan mencoba. Ya, jadi maksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Nah, saudara, mari semuanya belajar kita. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bisa menghasilkan. Yang seperti 8 tadi, cuma 1 poin. Bagaimana pemimpin yang menghasilkan. Saudara-saudara mau juga menghasilkan dan mau mengoptimalkan diri dalam bidang sesuai dengan bidang kita. Nah, aku bisanya gak bisa ngomong, oke bisa berdoa, ayo berdoa. Aku gak bisa, aku hanya mendampingi, oke ayo mendampingi. Nah ini mungkin proses izin gereja dan sebagainya. Karena Bapak Wandi juga minta dukungan doa kami. Ayo kita dukung semua, saya bisanya ini. Jadi kita sama-sama maju, sama-sama ayo sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan kita hanya, ya bukan tugasmu, silakan ya. Nah, saya berusaha memotivasi kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan taruh kita semua punya potensi yang besar. Walaupun kita ini banyak membutuhkan guru-guru sekolah minggu pun, sekalipun gurunya sekolah minggu sudah banyak, saudara sudah banyak. Tetapi kita membutuhkan guru sekolah minggu di Pelampang, di Taliwang, di Alas. Pak Joko tolong yang guru sekolah minggu bisa sampai ke sana. Nah saudara, itu beban karena Tuhan kasih kemampuan saya juga harus bisa melakukan. Seperti talenta minggu lalu ya kan, Tuhan kasih 1 talenta. Apakah kita pendam ataukah kita pergunakan sehingga menjadi yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10, seperti itu. Karena kita mau berusaha. Nah saya rindukan jemaat GBI Rock di tempat ini, apa yang ada di dalam diri kita ini. Makanya di KM-KM itu sangat bagus digali seluruh potensinya. Pemimpin-pemimpin akan menggali potensi apa yang ada di dalam diri anggota-anggota KM dari jemaat-jemaat ini. Saya tidak bisa melihat orang ini bisa ini, sudah saya lirik dia. Ini bisa ini. Nah, di sekolah di Alas itu kekurangan guru sekolah minggu. Nah kita berpikir nggak mungkin kita kesana terus. Bagaimana kita menghasilkan guru sekolah minggu di sana? Nah jadi beberapa waktu saya ke Taliwang, kemudian saya ke Alas. Di Alas kita sedang memuridkan satu untuk jadi guru sekolah minggu. Nggak bisa Kak, nggak apa-apa. Berawal dari di Jungkrak Musik, saya bilang orang Jawa ya. Artinya apa? Didorong dulu karena nggak ada orang. Lama-lama punya hati, lama-lama diproses, lama-lama mau. Berawal dari tidak bisa. Ya Kak Eci dulu begitu di Jungkrak dulu. Kemudian bisa menjadi guru sekolah minggu sampai sekarang. Di Taliwang bersyukur ada Bu Indra dan Pak Willy. Di sana 20 anak. Tidak bisa baca kelas 5. Bagaimana hati kita melihat seperti itu, saudara? Tidak bisa. Kita dikasih Tuhan kemampuan. Jadi saya bagi waktu 1 bulan nanti di sana. Untuk bagaimana? Lihat kelas 1, kelas 3, kelas 5 sudah pakai lipstik, sudah pacaran, tidak bisa membaca. Saudara, bagaimana hati kita seperti itu? Di Pelampang juga
Kalau satu orang sangat sulit. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang punya hati. Bagaimana kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau mengoptimalkan diri kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Emerging leader itu terjadi ya. Kita melahirkan pemimpin-pemimpin baru di tempat ini, itu sesuai dengan visinya Gembala kita. Nah, yang terakhir ini yang ditunggu yaitu reproduksi. Seseorang yang sudah dilatih menjadi pemimpin harus dapat menghasilkan pemimpin yang baru dengan cara melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dipraktikkan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menghasilkan? Kebanyakan mentok setelah dilatih ya cukup sampai di situ. Kelemahannya banyak di sini. Tetapi bagaimana bisa menghasilkan orang-orang yang siap menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Nah, saya merindukan bagaimana gereja di tempat ini banyak melahirkan orang-orang, sudah banyak orang-orang hebat yang sudah tercetak di tempat ini, dan ayo lagi generasi kita lagi. Nah, aku banyak persoalan ini kok suruh melayani. Nah, saudara, ini yang menjadi kekuatan kita di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, di dalam pokok anggur itu, kita akan berbuah. Nah, hari-hari ini jemaat Tuhan diproses dengan prosesnya masing-masing, baik dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, bisnis, apapun. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita alami, pastikan bahwa kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Kita sedang dibersihkan. Karakter-karakter yang tidak baik dalam diri kita dipangkas oleh Tuhan. Supaya apa? Kita lebih banyak berbuah. Supaya kita lebih banyak berbuah. Dan kita bisa menghasilkan buah-buah. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun 2021 tinggal menghitung hari. Hari ini tanggal 29. Kurang 32 hari. Kita sudah meninggalkan tahun 2020. Apakah sudah kita berpikir ke depan apa yang aku lakukan? Ke depan gereja ini apa yang aku lakukan? Kami biasa membuat goal setting ya. Kami biasa membuat goal setting. Goal setting dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu bagaimana? Bagaimana goal setting dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam ke depan. Kami sudah memplanning dan kami serahkan ke Tuhan kalau terjadi, dan kita supaya jalan hidup kita terarah. Kita tidak kesana kemari. Nah, mari kita planning apa yang kita rindukan. Apakah kita mau begini-begini aja di tahun 2020, atau kita mau menghasilkan orang-orang yang kita mentor. Keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika bisa menghasilkan pemimpin yang baru. Itu keberhasilannya. Bukan menjadi saingan untuk disingkirkan, tetapi bagaimana kita mau memberdayakan orang lain lebih hebat dari kita. Itu baru pemimpin yang hebat. Nah, saudara, mari berpikir, mungkin ada rekan-rekan di tempat kerja kita, bukan menjadi saingan kita, tetapi ayo kita angkat sama-sama supaya mereka bisa lebih hebat dari kita. Berarti itu yang hebat siapa? Gurunya yang lebih hebat. Ya. Nah, hari ini mari kita punya goal ke depan tahun 2021. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas untuk berdoa.